warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Gita Lestari dari kelas 2 MPI A2. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang ketiga, yaitu tentang sejarah filsafat pada abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan lazim disebut filsafat skolastik. Kata tersebut berasal dari kata scholar yang memiliki arti ajaran atau sekolahan. Pasalnya, sekolah yang diselenggarakan oleh Karel Agung mengajarkan apa yang diistilahkannya sebagai artes liberales, meliputi mata pelajaran gramatika, geometria, aritmatika, astronomia, musika, dan dialektika. Dialektika sekarang ini disebut dengan logika, dan kata skolastik menjadi istilah bagi filsafat abad 9 sampai dengan 15 yang mempunyai corak khusus, yaitu filsafat yang dipengaruhi agama. Untuk mengetahui corak pemikiran filsafat abad pertengahan, perlu dipahami karakteristik dan ciri khas pemikiran filsafatnya. Beberapa karakteristik yang perlu dimengerti adalah: yang pertama, cara berfilsafatnya dipimpin oleh gereja. Yang kedua, berfilsafat di dalam lingkungan ajaran Aristoteles. Dan yang ketiga, berfilsafat dengan pertolongan Agustinus. Abad pertengahan ini juga dapat dikatakan sebagai suatu masa yang penuh dengan upaya menggiring manusia ke dalam kehidupan atau sistem kepercayaan yang picik dan fanatik dengan menerima ajaran gereja secara membabi buta. Karena itulah perkembangan ilmu pengetahuan terhambat. Secara garis besar, filsafat abad pertengahan dibagi menjadi dua periode, yaitu periode skolastik Islam dan periode skolastik Kristen. Yang pertama, sejarah periode filsafat skolastik Islam. Menurut Hasbullah Bakri, istilah skolastik Islam jarang dipakai dalam khasanah pemikiran Islam. Istilah yang sering dipakai adalah ilmu kalam atau filsafat Islam. Kedua ilmu tersebut dalam pembahasannya dipisahkan. Periode skolastik Islam dapat dibagi dalam 4 masa. Yang pertama, periode kalam pertama. Periode ini ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok mutakalimin atau aliran-aliran dalam ilmu kalam. Di antaranya Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, dan Ahli Sunnah. Dalam kaitannya dengan filsafat, aliran yang paling menonjol adalah Mu'tazilah yang dimotori oleh Wasil bin Attah dan dianggap sebagai rasionalisme Islam. Timbulnya aliran ini antara lain sebagai jawaban atas tantangan-tantangan yang timbul berupa paham-paham mengenai masalah Tuhan dan hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu paham tasbiyah, Jabariyah, dan Khawarij. Mu'tazilah memberi jawaban dengan konsep-konsep sebagai berikut. Yang pertama, keesaan Tuhan. Yang kedua, kebebasan kehendak. Yang ketiga, keadilan Tuhan. Yang keempat, posisi tengah. Dan yang terakhir, amar ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya, masa kedua yaitu periode filsafat pertama. Periode ini ditandai dengan munculnya ilmuwan dan ahli-ahli dalam berbagai bidang yang menaruh perhatian terhadap filsafat Yunani, terutama filsafat Aristoteles. Periode filsafat Islam pertama adalah periode munculnya filsuf-filsuf Muslim di wilayah timur. Antara lain, yang pertama Al-Kindi pada tahun 806 sampai dengan 873 Masehi. Yang kedua Al-Razi pada tahun 865 sampai dengan 925 Masehi. Yang ketiga Al-Farabi 870 sampai dengan 950 Masehi. Dan yang terakhir Ibnu Sina pada tahun 980 sampai dengan 1037 Masehi. Masa yang ketiga yaitu periode kalam kedua. Periode ini ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh kalam penting dan besar pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu kalam. Mereka antara lain: yang pertama Al-Asy'ari pada tahun 873 sampai dengan 957 Masehi. Yang kedua Al-Ghazali yaitu pada tahun 1065 sampai dengan 1111 Masehi. Masa yang keempat adalah periode filsafat kedua. Periode ini ditandai dengan tampilnya sarjana-sarjana
dan ahli-ahli dalam berbagai bidang yang juga meminati filsafat. Mereka hidup dalam masa Daulah Amawiyah di Spanyol Eropa. Pada saat Eropa sedang dalam masa kegelapan. Dengan tampilnya para filsuf muslim di Eropa ini, ilmu dan peradaban tumbuh berkembang dan terus meningkat. Mereka adalah Ibnu Bajjah tahun 1111 sampai dengan 1138 Masehi, di barat dikenal dengan sebutan Avempes. Yang kedua, Ibnu Taufail pada tahun 1185 Masehi, di barat dikenal dengan sebutan Abu Basir. Yang ketiga, Ibnu Rushd pada tahun 1126 sampai dengan 1198 Masehi. Di barat dikenal dengan sebutan Averroes. Perlu dicatat di sini bahwa pada masa Ibnu Rushd menunjukkan sikap pembelaannya terhadap filsafat dan para filsuf atas serangan-serangan Al-Ghazali. Ia berusaha mengkonter pendapat Al-Ghazali dalam buku Tahafut al-Falasifah dengan bukunya yang berjudul Tahafut al-Tahafut atau Kerancuan Kitab Tahafut. Masa yang kelima, periode kebangkitan. Periode ini dimulai dengan adanya kesadaran dan kebangkitan kembali dunia Islam setelah mengalami kemerosotan alam fikir. Oleh karenanya, periode ini disebut juga sebagai Renaissance Islam. Di antara tokoh yang mempengaruhi di periode ini adalah Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Rida, Muhammad Iqbal, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yang kedua yaitu periode filsafat skolastik Kristen. Dalam sejarah perkembangannya, periode skolastik Kristen dapat dibagi menjadi 3, yaitu masa skolastik awal, masa skolastik keemasan, serta masa skolastik akhir. Yang pertama, masa skolastik awal pada abad 9 sampai dengan 12 Masehi. Masa kebangkitan pemikiran abad pertengahan dimulai pada masa ini, setelah terjadi kemerosotan yang terjadi akibat kuatnya dominasi golongan gereja. Pada mulanya, skolastik muncul pertama kali di Biara Italia Selatan, dan akhirnya berpengaruh ke daerah lain. Pada sekolah-sekolah saat itu diterapkan ajaran yang meliputi studi duniawi atau arts liberales, yang meliputi tata bahasa, retorika, dialektika, seni diskusi, ilmu hitung, ilmu ukur, ilmu perbintangan, serta musik. Menurut Anselmus tahun 1033 sampai dengan 1109 Masehi, rasio dapat dihubungkan atau digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Hubungan antara rasio dengan agama dirumuskannya dengan credo ut intelligam. Saya percaya supaya mengerti. Maksudnya adalah orang yang memiliki kepercayaan agama akan lebih mengerti tentang segala sesuatunya. Tuhan, manusia, serta dunia. Yang kedua yaitu masa skolastik keemasan. Pada masa skolastik awal, filsafat bertumpu pada alam pikir dan karya-karya Kristiani. Akan tetapi, sejak pertengahan 12, karya-karya non-Kristiani mulai muncul dan filsuf Islam mulai berpengaruh. Masa ini merupakan masa kejayaan skolastik yang berlangsung dari tahun 1200 sampai dengan 1300 Masehi. Masa ini juga disebut masa berbunga disebabkan bersamaan dengan munculnya beberapa universitas dan ordo-ordo yang menyelenggarakan pendidikan ilmu pengetahuan. Secara umum, ada beberapa faktor yang menjadikan masa skolastik mencapai masa keemasan, yaitu yang pertama, adanya pengaruh dari Aristoteles, Ibnu Rushd, Ibnu Sina, sejak abad 12 hingga 13 telah tumbuh menjadi ilmu pengetahuan yang luas. Yang kedua, tahun 1200 Masehi didirikan Universitas Alma Mater di Prancis. Universitas ini merupakan gabungan dari beberapa sekolah sebagai embrio berdirinya universitas di Paris, Oxford, Montpellier, Cambridge, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu berdirinya ordo-ordo karena banyaknya perhatian orang terhadap ilmu pengetahuan sehingga menimbulkan dorongan yang kuat untuk memberikan suasana yang semarak pada abad ke-13.
Masa yang terakhir yaitu masa skolastik akhir. Masa ini ditandai dengan kemalasan berpikir filsafat sehingga menyebabkan stagnasi pemikiran filsafat skolastik Kristen. Meskipun demikian, masih muncul tokoh yang dikenal pada masa itu, yaitu Nicolaus Cusanus pada tahun 1401 sampai dengan 1404 Masehi. Kesimpulan dari materi tersebut, secara garis besar, filsafat abad pertengahan ini dibagi menjadi dua periode, yaitu periode skolastik Islam dan periode skolastik Kristen. Periode skolastik Islam dapat dibagi dalam 5 masa, yaitu periode kalam pertama, periode filsafat pertama, periode kalam kedua, periode filsafat kedua, dan periode kebangkitan. Periode skolastik Kristen dapat dibagi menjadi 3, yaitu masa skolastik awal, masa skolastik keemasan, dan masa skolastik akhir. Demikianlah presentasi saya tentang materi yang ketiga, yaitu sejarah filsafat abad pertengahan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.